Pengertian teorema butterfly ini berbunyi, misalkan M adalah titik tengah dari garis PQ dan dari sebuah lingkaran, di mana dua garis lain AB dan CD diambil. AD memotong PQ di X dan BC memotong PQ di Y. Buktikan bahwa M adalah juga titik tengah XY. Sejarah perkembangan. Teorema butterfly pertama kali diperkenalkan oleh William Wallace di The Gentleman Mathematical Companion pada tahun 1803. Kemudian tiga solusi mengenai pembuktian tersebut telah diperkenalkan pada tahun 1804 dan pada tahun 1805 Sir William Herschel mengajukan pertanyaan kepada Wallace lewat surat, dan pendeta Thomas Kur ditanya pertanyaan yang sama pada tahun 1814 di The Gentleman Diaries of Mathematical Repository. Teorema butterfly sudah banyak dan beragam cara untuk membuktikannya, di antaranya dengan pendekatan teorema Pythagoras, membandingkan sudut, dan transformasi. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pembuktian teorema butterfly. Ada banyak metode untuk memecahkan teorema kupu-kupu. Dalam pembahasan kali ini akan membuktikan teorema kupu-kupu dengan menggunakan sifat-sifat segitiga sebangun dan teorema tali busur yang berpotongan. Teknik ini merupakan teknik sederhana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah geometri Euclid. Misalkan, M adalah titik tengah dari garis PQ dari sebuah lingkaran, di mana dua garis lain AB dan CD diambil. AD memotong PQ di X dan BC memotong PQ di Y. Buktikan bahwa M adalah juga titik tengah XY. Pembuktian teorema butterfly di geometri bola. Untuk membuktikan teorema butterfly di geometri bola, perlu diketahui gambar teorema butterfly di geometri bola tersebut. Langkah-langkah untuk menggambar teorema butterfly di geometri bola adalah sebagai berikut. 1. Ambil dua titik sembarang di permukaan bola, yaitu titik P dan titik Q. 2. Buat garis melalui titik P dan titik Q dengan syarat bahwa garis PQ berhimpit dengan lingkaran besar. 3. Misalkan titik tengah dari garis PQ adalah M. 4. Ambil 4 titik sembarang di permukaan bola, yaitu A, B, C, dan D. Buat garis dari titik A dan titik B melalui titik M, dan buat garis dari titik C dan titik D melalui titik M, dengan syarat bahwa garis AB dan garis CD berhimpit dengan lingkaran besar. 5. Titik A, B, C, D, P, dan Q terletak pada satu garis dengan syarat garis tersebut sejajar dengan lingkaran besar. 6. Buat garis dari titik A ke titik D dan dari titik C ke titik B dengan syarat garis AD dan garis CB tegak lurus dengan garis AB, C, D, P, Q. 7. Garis AD dengan garis PQ berpotongan di titik X dan garis CB dengan garis PQ berpotongan di titik Y. Setelah gambar teorema butterfly di geometri bola diketahui, langkah selanjutnya adalah buat bidang E yang tegak lurus terhadap garis OF, seperti pada gambar. Kemudian, buat sebuah garis dari titik O yang melalui titik A hingga menembus bidang E di titik N. Begitu juga untuk garis dari titik O yang melalui titik B, C, D, P, Q, X, dan Y hingga menembus bidang E. Masing-masing di titik H, J, L, S, T, K, dan I, seperti gambar berikut. Itu merupakan gambar garis dari titik O. Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa titik J, T, H, L, S, dan N merupakan perpanjangan garis dari titik O ke masing-masing titik C, Q, B, D, P, dan A, dan telah diketahui sebelumnya bahwa titik C, Q, B, D, P,
P dan A berada pada satu garis yang sama, sehingga panjang MJ sama dengan MT, sama dengan MH, sama dengan LM, sama dengan MS, sama dengan MN. Kemudian, lihat gambar yang terletak di bidang E. Tampak gambar sebagai berikut. Gambar tersebut merupakan gambar bangun datar hasil dari titik pusat O. Selanjutnya, buatlah garis U1 yang tegak lurus terhadap garis JM dan melalui titik I. Garis U2 yang tegak lurus terhadap garis HM dan melalui titik I. Garis V1 tegak lurus terhadap garis LM dan melalui titik K. Dan garis V2 tegak lurus terhadap garis NM dan melalui titik K. Misalkan IM sama dengan U dan KM sama dengan V. Berikut adalah bangun datar hasil dari titik pusat O. Dengan menggunakan perbandingan konsep kesebangunan didapat U per V sama dengan U1 per V1 dan U per V sama dengan U2 per V2, U1 per V1 sama dengan IJ per KL sama dengan KT per SI, dan U2 per V2 sama dengan IH per NK sama dengan IT per SK. Sehingga U kuadrat per V kuadrat sama dengan U1 kali U2 per V1 kali V2 sama dengan IJ kali IH per NK kali KL. U kuadrat per V kuadrat sama dengan IJ kali IH per NK kali KL sama dengan SK kali KT per SI kali IT. Misalkan SM sama dengan MT sama dengan A. Sehingga U kuadrat per V kuadrat sama dengan A kurang U kali A tambah U per A tambah V kali A kurang V. Kita sederhanakan menjadi A kuadrat min U kuadrat per A kuadrat min V kuadrat. Jadi U kuadrat per V kuadrat sama dengan A kuadrat min U kuadrat per A kuadrat min V kuadrat. Kita kalikan silang menjadi U kuadrat kali A kuadrat min U kuadrat kali V kuadrat sama dengan A kuadrat kali V kuadrat kurang U kuadrat kali V kuadrat. Lalu kita pindahkan yang sekawan menjadi A kuadrat kali U kuadrat min A kuadrat kali V kuadrat sama dengan min U kuadrat kali V kuadrat plus U kuadrat kali V kuadrat. Karena A kuadrat min A kuadrat dan min U kuadrat plus U kuadrat jadi habis, maka tersisa U kuadrat sama dengan V kuadrat. Hasil A dan U dikuadratkan adalah U sama dengan V. Dari pembahasan di atas didapat U sama dengan V, yang berarti IM sama dengan MK. Titik I merupakan garis dari titik O yang melalui titik X menembus bidang E di titik I, dan titik K merupakan garis dari titik O yang melalui titik Y menembus bidang E di titik K. Karena IM sama dengan MK, sehingga XM sama dengan YM, yang berarti M adalah titik tengah garis XY. Maka pembuktian tersebut terbukti. Berikut adalah contoh dari teorema butterfly. Diketahui panjang MX sama dengan 5 cm dan XP sama dengan 2 cm. Tentukan panjang dari MY. Diketahui pada soal panjang MX sama dengan 5 cm. XP sama dengan 2 cm. Dengan menggunakan teorema butterfly, akan diperoleh panjang PM akan sama dengan panjang MT. Maka akan diperoleh rumus mx per my kuadrat sama dengan pm kuadrat min mx kuadrat per pm kuadrat min my kuadrat. 5 per 5 kuadrat sama dengan 7 kuadrat min 5 kuadrat per 7 kuadrat min 5 kuadrat, dimana 1 pangkat 2 sama dengan 1. Dapat disimpulkan segitiga AMD sama dengan segitiga CMB. Maka panjang MY sama dengan MX, yaitu sama dengan 5 cm. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Teorema butterfly berbunyi, misalkan M adalah titik tengah dari garis PQ dari sebuah lingkaran, di mana dua garis lain AB dan CD diambil AD memotong PQ di X dan BC memotong PQ di Y.
membuktikan bahwa M adalah juga titik tengah XY. Teorema butterfly ini dapat dibuktikan di geometri bola dengan menggunakan bidang datar yang menyinggung bola, sehingga akan didapatkan titik-titik yang merupakan garis dari titik pusat lingkaran yang melalui titik pada permukaan bola yang membentuk teorema butterfly. Sehingga teorema butterfly tergambarkan di bidang P. Dengan begitu, pembuktian tersebut dilakukan di bidang P dengan menggunakan konsep kesebangunan. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya